Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di materi biologi untuk bab yang kedua. Jadi bab yang kedua ini kita akan belajar tentang metabolisme. Apa sih metabolisme? Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, jadi metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya itu metabol, artinya adalah berubah. Nah, maka dari itu metabolisme berarti reaksi kimiawi dalam sel yang menghasilkan atau mengeluarkan energi. Nah, metabolisme itu ada dua jenis, ada katabolisme, ada anabolisme. Kita bahas satu-satu ya. Jadi, kalau katabolisme, dia itu adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, karena dia menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, oleh karena itu katabolisme menghasilkan energi atau termasuk dalam kategori reaksi eksergonik. Kalau ekser mengeluarkan, dia berarti menghasilkan energi. Nah, sedangkan kalau anabolisme di sini adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, karena dia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, maka dari itu anabolisme ini kan membutuhkan energi. Jadi, anabolisme termasuk dalam reaksi endergoni. Seperti itu. Nah, kemudian dalam peristiwa metabolisme, baik katabolisme maupun anabolisme itu melibatkan sejumlah ATP dan juga enzim. Apa sih enzim? Nah, jadi kita di sini mau bahas. Enzim itu berasal dari dua kata, yaitu en dan zyme. En itu artinya dalam, kalau zyme artinya ragi. Nah, enzim ini sendiri berfungsi untuk meningkatkan laju reaksi metabolisme. Tapi uniknya adalah enzim itu tidak ikut bereaksi. Jadi dia tetap bertahan, tetap ada, nggak ikut habis, tapi bisa mempercepat reaksi metabolisme. Nah, yang dibutuhkan atau yang biasanya bekerja bersama enzim itu adalah substrat. Jadi zat yang awal, zat yang dipengaruhi itu namanya substrat. Nah, nanti ketika substrat dan enzim ini sudah bekerja, itu akan menghasilkan sebuah produk. Jadi ada substrat, kemudian bekerja dengan enzim, menghasilkan produk. Nah, fun fact-nya, uniknya, enzim ini sebagian besar namanya diakhiri dengan ase. Nah, nama substrat ditambah dengan ase. Contoh, misalnya kalau enzim yang berfungsi untuk menguraikan atau bersenyawa dengan lipid, dia itu bernama lipase. Jadi lipnya diambil dari kata lipid, sedangkan kalau ase itu merupakan imbuhan yang menunjukkan kalau si enzim ini bekerja untuk menguraikan lipid, seperti itu. Nah, kalau gitu apa ya faktor-faktor dari yang mempengaruhi kerja enzim? Jadi untuk faktor-faktor enzim itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama adalah suhu. Suhu ini sangat mempengaruhi kerja enzim. Biasanya pada suhu yang terlalu tinggi, enzim ini akan menjadi tidak aktif. Jadi dia sisi aktifnya bisa berubah. Sedangkan kalau untuk enzim yang terlalu rendah, dia juga bisa inaktif karena sebenarnya enzim itu punya suhu optimal untuk bekerja. Nah, kemudian untuk pH. pH ini sendiri, enzim itu biasanya bekerja optimal pada pH yang netral. Ketika enzim berada pada pH yang terlalu asam atau terlalu basa, dia akan mengalami perubahan struktur sehingga bentuk sisi aktif berubah dan kemudian menjadi tidak aktif. Kemudian faktor yang ketiga yaitu inhibitor. Kalau sudah ada inhibitor, sudah ada penghambat, maka kerja enzim juga terpengaruh. Kalau ada inhibitor berarti dia kerja enzimnya menurun karena kan dia dihambat. Dan kalau aktivator ini berarti dia meningkatkan kerja enzim karena aktif, mengaktifkan. Biasanya ini terjadi pada enzim petialin. Enzim petialin pada ludah itu akan berikatan dengan ion-ion tertentu di ludah, kemudian kerjanya akan kembali meningkat. Nah, kemudian faktor yang berikutnya yaitu produk. Produk di sini itu dia menandakan kalau sudah terjadi peristiwa metabolisme, enzimnya sudah kerja, kemudian terjadi penumpukan produk. Nah, si enzim ini kerjanya akan menurun karena dia tahu kalau masih ada banyak produk yang tersisa.
Sedangkan kalau si produk ini nanti digunakan kembali, enzimnya bisa bekerja dengan optimal lagi. Jadi dia bisa bekerja untuk menguraikan secara maksimal. Kemudian faktor yang berikutnya ada konsentrasi enzim. Nah, kalau konsentrasi enzim ini ketika substratnya cukup dan juga konsentrasi enzimnya ditingkatkan, maka kerjanya juga semakin meningkat. Tapi kalau kita bicara dengan konsentrasi substrat, ini ada dua hal. Kalau enzimnya masih ada yang belum kerja, jadi sisi aktifnya belum terpakai, penambahan konsentrasi substrat ini akan meningkatkan kerja enzim. Tapi ketika enzimnya sudah kerja semua dan sisi aktifnya sudah terpakai semua, maka konsentrasi substrat ini penambahannya tidak akan berpengaruh terhadap kerja enzim, karena kan enzimnya masih dalam keadaan bekerja semuanya. Nah, oleh karena itu sekarang kita mau menyaksikan video untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Di sini kita akan menonton videonya.